persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita sama-sama berjumpa kembali di Menara Doa Online Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya bahwa saudara semuanya bersemangat, bersukacita untuk kita sama-sama berdoa, memuji, menyembah, dan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada buat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita saudaraku. Bapa, kami tundukkan hati kami. Kami sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu ya Bapa. Kami tetap mau bersyukur ya Tuhan. Sekalipun ya Tuhan kami harus melewati masa-masa sulit ya Tuhan dalam hidup setiap kami. Bapa, dalam nama Yesus kami minta ya Tuhan anugerah ya Tuhan, kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih, permudah setiap kami masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami berdoa sementara ya Tuhan doa, pujian, penyembahan dinaikkan. Biar Engkau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami ya Bapa. Beri kami ya Tuhan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu ya Bapa. Permudah setiap kami masuk hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Oh ya lah Bapa, shalom. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi katakan, ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan bersama Dia. Bersama Dia
walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari sekali lagi dari awal sama Dia. Oh, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari saudaraku yang kasih Kristus, kita berdoa bersama. Kalau hari-hari ini saudara ngalami, biar melodi saja lagu ini. Ora bakasya lah berdoa saudara. Saya rasakan ada kasih yang sedang dicurahkan dari surga mengalir lewat menara doa kita ini saudara. Oh ya lah bakasya lah bala 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 bala. Doa saudaraku. Mungkin hari ini hari-hari kesedihan, hari-hari yang susah. Datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Panggil Dia Yesus. Panggil Yesus. Ini aku Tuhan. Ini aku anakmu. Oh ya la bakasya la bala bala. Oh ya la bala 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 bala. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi, oh, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Tuhan, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Bapa. Turunkan ya Tuhan kasih-Mu, urapan kasih-Mu ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala bala. Kasih yang memberikan kekuatan, kasih yang membuat, memberikan ketenangan. Dalam nama Yesus,
kasih. Buka suaranya saudara. Berbahasa roh saudara. Uyala bakasya la bala bala bala. Uyala bakasya la bala 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 bala. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, lawan siapa anakmu, kuatkan, teguhkan hati mereka. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bala bakasya la bala bala bala. Tuhan kuatkan, teguhkan hati anakmu ini Tuhan. Tutup mata ibu bapak saudaraku. Sembah dia. Kita naikkan nyanyian-nyanyian pengharapan. Ada Tuhan yang hadir. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang sedang turut bekerja. Sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari dari awal yang kita katakan apa ya? Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Haleluya. Tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mendapatkan seperti pengetahuan, roh pengetahuan ini ada di antara saudara yang hadir dalam menara doa ini. Saudara sedang diikat dengan satu spirit atau roh yang namanya trouble spirit. Roh yang membuat saudara susah, menderita, sedih. Hari ini Tuhan mau bebaskan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau itu orangnya saudara, mari saudara-saudara yang lain kita berdoa untuk saudara kita yang satu ini. Kita doa. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, lihat keadaan anakmu ini yang sedang diikat dengan trouble spirit, roh kesedihan yang mendalam, roh duka cita, roh yang membuatnya menderita. Hari ini aku berdoa ya Bapa, bersama dengan semua umatmu di dalam nama Yesus. Lepas, biarlah Tuhan kau berikan roh sukacitamu, roh sukacitamu Tuhan, karena ada pengharapan, ke janji Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara mengalami kehilangan orang yang saudara kasihi, saudara sedang berduka hari-hari ini. Mari saudara bangkit. Saudara harus atasi. Tuhan, aku minta kekuatan dan penghiburan untuk anakmu ini. Dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang sakit ya Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Oleh bilur Yesus, jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang. Tuhan, kami patahkan segala roh ketakutan, kegelisahan yang membuatnya tidak bisa tidur. Aku patahkan di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan turun. Terima kasih. Mari kita naikkan lagu ini saudaraku. Inilah lagu pengharapan. Lagu pengharapan kita bangun. Kalau Tuhan dulu pernah tolong kita, Tuhan pasti tolong saudara saat ini. Dia pasti tolong kita. Mujizat masih ada buat kita. Mari saudara kita naikkan nyanyi lagi. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku telah bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Dari awal katakan, aku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami
Tuhan, Engkau ganti Tuhan kain perkabungan dengan baju pesta ya Tuhan. Dengan sukacitamu ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa, beri kami kekuatan. Beri kami ya Tuhan perlindungan-Mu. Tutup mata ibu bapa, tutup matanya, masuk hadiratnya, tutup matanya, doa, lihat ke depan, lihat kasih, lihat kasih. Dia berikan masa depan yang terbaik, dia rancang masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan, aku rasakan ya Tuhan, kasih-Mu sedang dicurahkan di tengah-tengah kami. Ajar kami bisa ngerti Tuhan. Ajar anak-Mu ngerti Tuhan semua yang terjadi. Tuhan, Kau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada 1-2 yang dikuatkan lewat doa ini, lakukan itu ya Roh Kudus. Lakukan itu Roh Kudus. Hibur ya Tuhan siap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Shalom saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu yang hadir di dalam menara doa ini. Yuk kita sama-sama berdoa untuk gereja-gereja, untuk para hamba-hamba Tuhan. Biar gereja-gereja ini tetap bisa melayani Tuhan. Tidak satu gereja pun yang ditutup karena pandemi ini. Mari saudaraku, biarlah Tuhan pelihara para hamba Tuhan. Gereja-gereja tetap eksis, terus melayani, berbuah. Biar Tuhan akan pakai gereja-gereja Tuhan di Indonesia khususnya bisa mengalami satu penuaian jiwa yang besar. Mari ibu bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan, doakan gembala sidang saudara. Doakan gembala sidang saudara. Doakan para pemimpin rohani saudara, para pengerja, ketua-ketua komsel untuk gembala kul saudara. Mari saudara doa buat mereka, buat keluarga mereka. Allah pelihara mereka, Allah cukupi mereka, Allah pakai mereka lebih lagi. Mari saudara kita doa. Mari kita doa. Bapa, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala sidang ya Tuhan, para pemimpin-pemimpin rohani kami. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Pelihara mereka dan keluarga mereka ya Bapa. Doa saudaraku, pakai mereka lebih lagi ya Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, biar rakyat banyak jiwa yang dapat dilayani. Banyak jiwa bisa diselamatkan ya Bapa. Banyak jiwa yang dapat ya Tuhan disembuhkan, ditolong, dipelihara imannya, digembalakan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan,
untuk setiap sinode-sinode gereja di Indonesia. Setiap gereja-gereja ya Tuhan. Oh ya laba kasya laba. Kami tidak dapat sebut satu persatu. Berkat-Mu turun ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari ya Tuhan Pulau Talau sampai Pulau Rote ya Bapa. Berkat-Mu turun Yesus. Pelihara hamba-Mu, pelihara gereja-Mu ya Tuhan. Cukupi setiap kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Untuk presiden kami, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden. Ya Tuhan, para menteri. Semua ya Tuhan, para pejabat, gubernur, bupati, wali kota. Kami minta berkat-Mu turun ya Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan dipelihara. Bangsa kami Tuhan Indonesia menjadi Indonesia yang bangkit untuk maju. Tuhan biarlah ya Tuhan pandemi ini selesai. Semua yang sakit kok ya Tuhan COVID-19 sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada kematian lagi ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu turun untuk keuangan mereka, pekerjaan mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan bisnis mereka, usaha mereka. Kami minta tangan-Mu Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan buat mereka. Beri hikmat-Mu untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati para dokter, para perawat. Ya Tuhan lindungi mereka ya Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan buat mereka. Tuhan melayani para pasien ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Untuk setiap ya Tuhan anak-anak-Mu dimanapun berada. Lindungi dan pelihara mereka semuanya ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tuhan terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk kekuatan yang baru sesuai dengan janji firman-Mu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan. Aku berdoa anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang terikat dengan kuasa gelap Tuhan lepaskan. Tuhan, aku mengasihi mereka, aku mengasihi mereka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau tahu ya Bapa,
Mereka juga mengasihi Engkau. Tolong mereka ya Bapa. Tolong anak-anak-Mu ini. Sebentar kami akan duduk diam mendengar sebagian sabda firman-Mu. Urapilah hamba-Mu itu dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Saudaraku yang sekristus, pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan judul khotbah saya, firman Tuhan yang berjudul Mengapa Tuhan Menutup Pintu. Mengapa kita sering mendengar bahwa Tuhan yang membuka pintu-pintu, tapi sekarang kita akan membahas mengapa Tuhan menutup pintu. Di dalam Wahyu 3 ayat 7, saudara, di sini ada tertulis daripada firman Tuhan yang berkata, kita akan baca sama-sama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Katakan amin. Nah, Yosua 6 ayat 1 yang kita sudah baca dalam 3 hari ini berturut-turut tentang kisah Yosua. Saudara, kemarin bahas tentang Yeriko, tembok Yeriko, bagaimana meruntuhkan Yeriko kita, yaitu benteng-benteng dalam hidup kita, yang tempat di mana kuasa gelap yang menghalangi kita untuk ketemu Tuhan, mendapatkan berkat dari Tuhan, mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Saudara, kita bahas. Dan hari ini kita lihat lagi saudara, Yosua 6 ayat yang pertama. Katakan begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu. Bagi orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus, kita semuanya tak mengetahui bahwa jika Tuhan membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Kita juga sudah melihat, ya kan, bagaimana Tuhan membuka pintu-pintu kemurahan dalam hidup kita. Pintu-pintu keselamatan buat kita dan keluarga kita. Kita bisa melihat Tuhan membuka pintu-pintu perubahan, promosi, bahwa kita bisa ada di titik ini karena ada Tuhan yang membuka pintu. Katakan amin saudara. Itulah tangan Tuhan yang membuka pintu. Namun saudara dan saya harus kita ingat, kita sadari Tuhan yang membuka pintu, Tuhan yang sama juga akan menutup pintu. Apa artinya Tuhan menutup pintu? Ibu bapak saudara Yesus Kristus, mungkin kita sudah berdoa, kita sudah berdoa dan tekun di dalam doa. Mungkin kita sudah berusaha kuat, berusaha keras. Kita sudah berusaha untuk hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi usaha kita, tapi kita tidak dapatkan promosi, atau kita tidak dapatkan jabatan yang kita inginkan. Mungkin saudara sedang mengajukan satu pinjaman, tetapi pengajuan saudara ditolak. Saudara melihat hubungan berjalan, kenapa kok tidak baik? Seringkali kita menjadi putus asa, merasa seolah-olah kok Tuhan membiarkan keadaan kita terpuruk. Saudara mungkin melihat ya ekonomi terus merosot, tambah lagi kejadian-kejadian yang lain. Penyakit datang tiba-tiba, harus kehilangan orang yang dikasihi. Entah beberapa di antara saudara kehilangan pekerjaan. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, saya mau ingatkan bahwa Tuhan itu bisa melihat gambaran yang besar, gambaran keseluruhan dari hidup kita. Tuhan yang mengetahui kemana arah, kemana tujuan yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan yang mengetahui jalan-jalan daripada hidup kita.
di mana itu jalan buntu, di sini jalan pintas. Dia bisa melihat juga beberapa jalan yang merupakan lingkaran yang besar. Mungkin saudara sedang mengalami, sepertinya saudara sedang menjalani tahun-tahun yang sepertinya tidak pernah membawa kemajuan. Jalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran. Saya tidak bisa lihat apa yang sedang Tuhan lihat. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua, bagian terbesar dari iman adalah mempercayai Tuhan ketika kita tidak mengerti mengapa semua hal ini terjadi dalam hidup kita. Ibu bapak saudara kasih Kristus, saya mau bagikan, ya kan? Pintu yang tertutup bicara seperti kayak apa yang kita kehendaki itu nampaknya tidak terwujud. Apa yang kita usahakan nampaknya buyar dan gagal semua. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kok Tuhan enggak proses mungkin yang sedang saudara ajukan sesuatu untuk mendapatkan pencairan dana dan lain sebagainya. Kok kenapa sebenarnya tertutup, terganjal oleh satu orang, beberapa orang? Apa penyebab daripada pintu itu tertutup? Mungkin ada 4 hal yang kita bisa lihat di sini saudaraku. Yang pertama, ya, pintu itu tertutup. Tuhan menutup pintu karena iman kita masih terlalu kecil. Kesanggupan kita masih terbatas. Seandainya Tuhan membuka pintu itu, membuat kita berhasil menjawab doa kita, maka hal itu akan membatasi apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau melakukan sesuatu yang lebih besar, saudaraku. Tapi kalau dilakukan sekarang, saudara, belum cukup waktunya, belum cukup imannya. Yang kedua, kenapa kok Tuhan tutup pintu? Yang kedua, karena, ya kan, ini bukan waktu yang tepat. Sekarang bukan waktu yang tepat. Seperti tadi kita baca, saudaraku Yesus Kristus, bahwa Yeriko telah tertutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Kenapa pintu tertutup? Pintu itu tertutup karena belum waktunya bagi Yosua dan orang Israel untuk masuk ke kota Yeriko itu. Tuhan, ya kan, bilang ini belum waktunya. Kenapa? Karena orang-orang yang terlibat di sekitar saudara, mereka belum siap untuk menanganinya bersama saudara. Oleh karena itu saudara Kristus, ya kan, jika Tuhan membuka pintu itu pada waktu yang salah, maka hal itu tidak akan pernah berguna. Sebab Tuhan memiliki sesuatu yang terbaik. Kalau dia mau memberi kepada kita, dia tidak ingin pemberiannya menjadi apa? Sia-sia. Atau pemberiannya ini justru, ya kan, bukan menjadi berkat, malah menjadi kutuk. Menghancurkan hidup kita, diri kita. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga, kenapa Tuhan menutup pintu? Kenapa Tuhan tidak buat ini berhasil? Karena Tuhan sedang menyelamatkan kita dari malapetaka. Saya percaya saudara bisa ngerti hal ini. Saudara pernah mengalami hal ini, saudaraku. Jika doa-doa kita tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita, daripada kita patah semangat atau merasa seperti Tuhan membiarkan kita terpuruk, mari kita coba memiliki cara pandang yang berbeda. Belajar untuk minta Tuhan, ajar aku mengerti. Aku bisa ngerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup saya. Bertahun-tahun yang lalu saudara, setelah saya ambil keputusan untuk berhenti, ya saudara, bekerja, berusaha, saudaraku, untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saudaraku Kristus,
Saya tidak ada penghasilan, tidak punya apa-apa. Di gereja pun masih gereja kecil dengan keuangan yang sangat terbatas. Saya tidak ambil gaji di gereja. Saya tidak punya bisnis, tidak punya apa lagi, keluar habis total. Berjalannya waktu, saudaraku, Tuhan suruh kita beli tanah untuk bangun gedung gereja. Di situ ada kebutuhan yang besar. Gereja tidak punya dana untuk membangun. Saudaraku, kita juga tidak tahu bagaimana. Jemaat juga masih sedikit pada waktu itu. Saya dapat tawaran dari seorang sahabat bilang, ya kan, untuk mengajak saya untuk kerja lagi. Kerja di satu perusahaan yang pernah saya tangani, saudaraku. Tapi di luar pulau Sumatera, di salah satu pulau, saya pimpin sekian, ya kan, satu perusahaan cukup besar. Dia bilang dia akan berikan gaji saya sekian, cukup besar gajinya, di luar bonus dan lain sebagainya. Dia bilang, ayolah. Saya sempat terpikir bahwa tawaran ini menarik. Sudahlah saya kerja. Toh juga saya gak buat apa-apa di gereja, masih kecil. Senin sampai hari Minggu nggak ada pelayanan yang begitu padat. Kenapa saya nggak kerja aja sambil melayani? Saya berpikir begitu, saudara yang Kristus. Jadi mulai dari Senin saya bekerja di pulau itu, satu pulau luar daripada Sumatera. Nanti hari Jumat saya bisa pulang lagi ke Palembang. Saya atur pelayanan Sabtu dan Minggu. Nanti Senin balik lagi. Lalu saya komit, saya pikir sudah gaji saya potong. Saya dapat gaji sekian, 50%-nya saya serahkan untuk gereja. Saya sebenarnya niat seperti itu. Saya berdoa, saya bergumul, lalu beberapa teman kasih nasihat rohani yang saya pikir ini Tuhan. Mereka bilang, Pak Sabta, tidak usah ambil tawaran kerja itu. Walaupun Bapak tidak melakukan apa-apa, ya kan, pasti Tuhan cukupi segala kebutuhannya. Baik kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan gereja kita. Saya berpikir ini seperti suara Tuhan. Oke, saya jalan, saya batalkan tawaran ini. Lalu ya teman saya agak sedikit kecewa, kenapa kok tolak? Saudara, saya tidak mengerti. Saudara, tapi saya belajar taat, mengerti. Oh ini kan, setelah saya bilang saya tolak, saya ada damai. Saudara tahu apa yang terjadi 1 tahun berikutnya? Saya baca berita, saudaraku, di koran, bahwa perusahaan yang rencananya saya akan kelola itu, saudara, direkturnya ditangkap oleh polisi. Perusahaan itu rupanya ada semacam, saya tidak mengerti. Saya berpikir gini, seandainya saya yang duduk di situ, mungkin saya yang akan ditangkap dan masuk dalam kena kasus. Walaupun kita tidak tahu jalan cerita kasusnya itu, saudara Kristus. Tapi yang namanya yang bertanggung jawab, itulah yang harus, pimpinan itu yang harus bertanggung jawab. Jadi poin yang saya mau kasih tahu adalah bahwa seringkali Tuhan tutup pintu untuk melindungi kita dari malapetaka. Tapi bagaimana dengan pembangunan gereja pada awal-awal waktu itu? Saudara, Tuhan cukupi bukan dari hasil kerja saya. Tuhan cukupi dari karena cara Tuhan memberkati jemaat. Jemaat menabur untuk pembangunan gedung gereja itu. Akhirnya pelayanan bisa berjalan dengan baik. Seringkali saudaraku, kenapa Tuhan batalkan, tutup? Saudara, beberapa berkata, kenapa aku harus putus cinta? Bukankah saya ini orang yang cocok dengan dia? Kenapa dia harus putusin saya? Itu seringkali, itu kadang-kadang peristiwa-peristiwa kita tanya, kenapa kok aku tidak memperoleh pekerjaan yang aku inginkan itu? Kenapa bukan aku yang dapat jabatan itu? Bukan aku yang dipromosi, tapi kenapa orang lain? Saudara, kalau kita hidup, hati kita terus melekat sama Tuhan, ada kalanya Tuhan bisa buka pintu untuk kita. Tapi Tuhan juga bisa tutup pintu buat setiap kita. Kalau dia tutup pintu, sebenarnya dia ingin menyelamatkan kita, ingin melindungi kita dari segala malapetaka. Daripada kita patah semangat, saudara, lebih baik kita tetap pelihara pengharapan kita. Kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi kita, adalah Allah yang punya rencana baik buat masa depan kita. Yang percaya katakan amin.
Kalau yang keempat, kalau Tuhan tutup pintu, sebenarnya saudara, kenapa Tuhan tutup pintu tidak beri sekarang? Karena dia sedang menyimpan sesuatu yang jauh lebih baik. Dia tidak mau beri ini, tapi dia mau beri yang sana. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, mungkin kita tidak mengerti alasannya saat ini. Kita tidak ngerti, kita mungkin merasa bahwa kesempatan seumur hidup sudah berlalu. Tapi satu hari kelak, dengar baik saudaraku, kalau kita nengok ke belakang, maka kita bilang terima kasih sama Tuhan atas pintu yang ditutup. Karena kalau Tuhan tidak menutup pintu itu, mungkin kita tidak akan ketemu dengan orang yang tepat. Mungkin kita tidak menjadi, ya kan, seseorang yang seperti hari ini. Mungkin kita tidak akan mendapatkan, ya kan, apa yang kita dapatkan hari ini. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Ya, kalau oleh karena itu di saat Tuhan tutup pintu, seperti kita ngalami kok gagal di sini, ketutup di sini, susah di sini, sampai kita seperti kayak terkurung di satu benteng. Dengar baik saudara, ada saatnya pada waktu Tuhan dengan caranya Tuhan, maka benteng itu bisa diruntuhkan. Seperti halnya benteng apa? Yeriko. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Ingat saudara, Tuhan bisa lihat segala sesuatu yang kita tidak lihat hari ini. Katakan amin. Saat ini hal itu nampaknya sulit mungkin. Hari ini nampaknya sulit diterima oleh akal sehat kita. Tapi satu hari kelak, dengar baik saudara, seluruh rencana Tuhan akan dibukakan. Dan kita akan melihat apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Jadi doa dan tindakan iman, ya kan, ini yang harus kita buat. Apa saudaraku? Tuhan, aku tidak memahaminya, tapi aku tidak ngerti akan segala yang terjadi. Namun Tuhan, aku percaya bahwa setiap langkah hidupku dan perhentianku, Tuhan yang atur, Tuhan yang pegang. Yang aku tahu adalah karena Tuhan dapat menutup pintu, Tuhan pun dapat membuka pintu yang lain buat saya. Kalau Tuhan tutup pintu yang satu ini, saya percaya Tuhan bisa buka pintu-pintu yang lainnya buat saya. Yang percaya katakan amin. Jadi aku mau jaga sikap hatiku ya Tuhan di hadapan-Mu. Dengan sikap yang percaya, tetap berharap, tetap mengasihi Tuhan. Aku akan melangkah maju dalam iman. Dengan mengetahui bahwa Tuhan sedang menyediakan yang terbaik untuk hidup saya. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Saya suka berdoa ibu bapak. Saya suka doa pagi-pagi dengan doa yang seperti ini saudara. Tuhan, bukalah pintu-pintu yang tepat buat saya. Tutup Tuhan pintu yang salah buat saya. Tutup pintu. Cegah saya Tuhan. Ya kan? Untuk bisa. Tuhan, datangkanlah orang-orang yang tepat di sepanjang jalan-jalan hidupku hari ini.
Tuhan, jauhkan, singkirkan mereka yang seharusnya tidak berada di dalam hidup saya. Katakan amin. Saya ini mempelajari gini saudaraku. Ya, pintu-pintu yang tertutup itu sama pentingnya dengan pintu-pintu yang terbuka. Saya pelajari ini saudara, saya jalani hidup bersama dengan Tuhan. Jadi rupanya kalau Tuhan tidak jawab doa, kalau Tuhan izinkan saudara apa yang kita usaha kok tidak menemui hasil, sedangkan kita sudah lakukan yang terbaik saudara, tapi kita ngalami kejadian demi kejadian yang seperti kita lihat, kok Tuhan tidak campur tangan, kok Tuhan tidak tolong, itu tanda Tuhan sedang tutup pintu. Pintu-pintu yang tertutup sama pentingnya dengan pintu-pintu yang terbuka. Saudara tahu enggak apa? Kalau saya bisa jadi pendeta hari ini, saya bisa menjadi gembala jemaat di Palembang hari ini, karena ada sebuah pintu yang tertutup buat saya. Ada pintu-pintu yang tertutup buat saya. Oleh karena itu jangan patah semangat, karena ada pintu-pintu yang tertutup. Saudara mungkin sama seperti saya. Saudara ingin bisa melanjutkan kuliah, tapi ingat baik, tapi saudara gak dapetin itu. Saya pernah mengalami jatuh sakit, drop out kuliah, kehilangan pekerjaan, kehilangan semua habis. Memang sempat saya bertanya, Tuhan, bukankah saya sakit ini karena saya ingin lakukan kehendak-Mu? Ibu bapak saudara saat itu tidak ngerti, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dibikin tertutup, semua tertutup. Saudaraku Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Saya ingin lanjut kuliah di situ, tapi saya harus drop out karena saya sakit. Tapi Tuhan memberikan universitas yang lebih baik. Saudara, karir yang lebih baik. Dia memberikan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Katakan amin. Sebuah masa depan yang luar biasa, melebihi dan melampaui apa yang kita pikirkan atau doakan. Katakan amin. Makanya di sini seringkali saya senang saudaraku mengajarkan, yaitu bahwa adalah penting buat kita untuk selalu menyelaraskan rencana hidup kita dengan rencana kehendak Tuhan. Selaraskan terus, selaraskan terus. Jangan keras. Makanya selalu tiap hari minta Tuhan lembutkan hatiku. Tuhan lembutkan setiap hatiku. Supaya aku bisa menyelaraskan. Kalau ini bukan rencanamu, ini bukan kehendak-Mu, Engkau tutup, gak masalah. Kami gak akan patah semangat, kami tidak akan kecewa dan marah sama Tuhan. Katakan amin ibu bapak. Karena oleh karena kasih-Nya, Tuhan menutup pintu, tidak menjawab doa-doa tertentu dalam hidup kita. Dia tidak izinkan orang-orang tertentu masuk dalam hidup kita, karena mereka akan membatasi pertumbuhan dan kemajuan kita. Ibu bapak saudara kasih dalam Kristus. Amsal pasal 20 ayat 24 katakan begini. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Coba baca sekali lagi yang keras. 1, 2, 3. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Siapa yang sangka nih di masa pandemi ini kita lebih ngerti ayat ini. Aduh masih muda ya, kena COVID, karir lagi bagus, meninggal. Kita tidak nyangka beberapa hari yang lalu mungkin masih sehat, masih kuat, tiba-tiba drop, harus. Jadi langkah orang tentukan bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh kepintaran kita, bukan karena kekayaan
kekayaan kita. Saudara, hari-hari ini saya ingin dorong saudara lewat menara doa online ini, melalui pesan ini saudara. Satu message saya selalu, dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Karena Tuhan bilang, sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkan dia. Aku akan membentengi dia. Katakan amin. Sebab dia mengenal namaku. Kalau dia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Itu Mazmur 91 ayat 14, ayat 15, ayat 16. Dengan umur panjang akan kukenyangkan dia. Aku akan perlihatkan keselamatan bagi. Izinkan tangan Tuhan merendah. Izinkan tangan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Sadari dan ingatlah. Seperti Tuhan katakan dalam Yesaya 55 ayat 8, katakan gini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Jika saudara menghadapi pintu yang tertutup, anggaplah ini sebuah apa? Ujian iman. Jangan kecewa, jangan pahit hati. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhan tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita harus tahu ya saudara, Tuhan tuh lebih peduli dengan apa? Hati kita. Dia senang proses beresin yang di dalam kita ini. Hati kita. Saudaraku, kalau ini udah beres, digarap, saudara, ada firman yang masuk, saya percaya keadaan kita dia akan ubahkan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, beberapa teman-teman mengucap syukur. Kenapa kok saya harus putus dengan mantan saya ini, katanya. Setelah saya nengok ke belakang, rupanya, ya kan, memang itu bukan yang jodoh untuk saya. Kalau saya sama dia, saya tidak tahu hari ini aku jadi apa. Saya bisa ketemu supaya Tuhan siap yang terbaik. Saya juga berpikir punya rancangan masa depan, saudaraku, sebagai seorang pegawai negeri pada waktu itu, saudaraku Yesus. Tapi rupanya setelah saya melihat ulang di masa-masa di mana Tuhan tutup pintu, saya nengok ke belakang. Oh Tuhan, izinkan tutup pintu ini sampai saya harus keluar. Saudara, saya harus berhenti. Saya ngalami proses yang begitu berat. Oh rupanya Tuhan mau saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang bisa berdoa untuk saudara. Saya bisa melayani saudara.
Saya senang, saudara, saya senang sekali bisa menjadi berkat hidup saya untuk melayani daripada Tuhan. Luar biasa, tidak pernah kepikiran semuanya. Itu semua kadang jalan Tuhan, rancangan Tuhan itu berbeda dengan kita. Kalau saudara mau sadari juga, ya kan, sering kali, ya kan, kita akan alami itu. Jadi kesimpulannya adalah apa? Pintu-pintu yang tertutup itu sama pentingnya dengan pintu-pintu yang terbuka. Kalau Tuhan tutup pintu satu ini, saya yakin Tuhan sedang siapkan sesuatu yang jauh lebih baik buat kehidupan kita. Kalau Tuhan tutup pintu ini, Dia sedang melindungi kita dari apa? Malapetaka. Saudaraku Yesus Kristus, biarlah kita mau mengakhiri hidup kita, saudara, dengan baik. Ya kan, kita mencapai garis akhir supaya nama Tuhan terus dimuliakan. Oleh karena itu saudara, belajarlah untuk percaya kepada Dia. Belajarlah untuk tetap percaya pada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk pintu-pintu yang sudah Tuhan buka selama ini. Ya, ingat selalu akan kebaikan Tuhan. Tetap bersyukur untuk pintu-pintu yang tertutup, karena Tuhan sedang mengarahkan langkah-langkah hidup kita ke arah yang selanjutnya. Katakan amin saudara. Kalau Dia tutup pintu sini, Dia sedang arahkan kita ke sana. Inilah jalan yang terbaik. Inilah tujuan yang terbaik. Di sanalah kita akan dapatkan apa yang sedang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Bagian kita adalah kuatkan, teguhkan hati kita. Kuatkan, teguhkan hatimu. Terus masuk hadirat Tuhan. Rendam pikiran kita dengan firman Tuhan, supaya kita bisa punya ketopong pengharapan. Saya berdoa saudara akan lewati lembah air mata ini. Lembah air mata ini Tuhan akan ubah menjadi lembah yang bermata air, yang membawa kesegaran buat banyak orang, yang membawa kesegaran buat banyak orang, membawa kehidupan buat banyak orang. Saudara menjadi berkat buat banyak orang. Oleh karena ada pintu yang tertutup, Tuhan sedang membuka pintu yang lain, sehingga saudara menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Dia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri, Ibu Bapak. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan. Katakan Tuhanku, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan, terima kasih untuk pesan-Mu, pesan pengharapan. Pesan pengharapan. Oleh karena itu Tuhan, beri kami hati untuk bisa percaya dan kemampuan untuk bisa melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Aku berdoa ya Tuhan Yesus, ajar kami bisa percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan punya rencana baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kuatkan, teguhkan hati setiap anak-anak-Mu. Kuatkan, teguhkan hati anak-anak-Mu, hibur mereka. Aku percaya mujizat masih ada. Oleh karena itu Tuhan, beri kami kepekaan, beri kami ketajaman untuk bisa mengenali mana pintu yang Tuhan sudah buka, mana pintu yang sedang Tuhan tutup. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Beri kami ketajaman kepekaan. Mana orang-orang yang harus bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, yang Tuhan siapkan untuk membangun kehidupan anak-anak-Mu ini. Bawa kami sebuah golden connection. Orang yang tepat pada waktu yang tepat. Ya Tuhan, sehingga kami bisa mengambil keputusan yang tepat. Yang menghubungkan kami dengan janji-Mu. Hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Kami percaya oleh perjamuan kudus ini, kami akan melihat mukjizat keajaiban-Mu terjadi dalam hidup kami. Mari angkat saudara roti kita. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru ini berterikan di darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari bersama-sama naik kemuliaan ini katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai. Dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Jika saudara diberkati oleh program Menara Doa ini, silakan saudara bagikan link, share linknya kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, supaya mereka pun diberkati. Program Menara Doa online ini sepenuhnya dibiayai oleh persembahan saudara. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan berkati.